Halo semuanya, perkenalkan saya Tegar Deswi Dwi Mulia dengan NIM 23051110008 dari Prodi Teknik Komputer Fakultas Teknik UNES. Pada kali ini saya akan menunjukkan program buatan saya, yaitu kalkulator algoritma dengan teori stack. Nah, kita langsung saja membahas cara kerja dari program ini. Pertama-tama kita akan import array dan CMake dahulu. Nah, untuk array, karena kita pada kalkulator kali ini kita akan menggunakan infix to postfix, dan array ini akan kita gunakan untuk mengubah angka dan operator penjumlahan pada operasi penjumlahan nanti agar bisa menjadi token. Lalu untuk CMake adalah model yang akan kita gunakan agar program bisa melaksanakan penjumlahan matematika. Lalu kita langsung saja dalam cara kerja programnya. Pertama-tama kita define infix to postfix, yaitu agar kita mengubah infix menjadi postfix. Ya, sebelum kita menjelaskannya, ini akan saya jelaskan secara singkat, yaitu infix dan postfix. Untuk infix adalah letakkan operator penjumlahan seperti plus minus agar berada di antara dua angka, yaitu seperti kita melakukan penjumlahan seperti biasanya. Itu jika 1 plus 2, maka plusnya akan berada di antara angka 1 dan angka 2. Nah, untuk postfix adalah peletakan operator penjumlah berada di belakang angka. Ya, jadi tidak seperti kita biasa menghitung, yaitu 1 plus 2, yang plus, di mana plusnya ada di tengah. Jika postfix, maka akan menjadi 1 plus 2 dan plus. Kenapa seperti? Nah, kenapa agar plusnya di luar? Agar memudahkan komputernya dalam menjumlah. Dan postfix juga akan mengurangi penggunaan dalam kurung dalam operasi penjumlahan. Kita kembali ke programnya satu lagi. Ya, kita akan mengubah infix menjadi postfix agar program dapat mudah mengerjakan operasi penjumlahan dengan efisien. Sebelum itu kita akan menentukan value dari operator penjumlahan seperti biasa kita menghitung pada umumnya. Jika ada perkalian dalam penjumlahan, maka perkalian lebih diprioritaskan dari plus dan minus. Seperti itu. Nah, kita precedence, kita akan untuk menentukan value dari operatornya. Semakin tinggi value, maka semakin diprioritaskan operator dalam penjumlahan nanti. Seperti pangkat ini, maka jika ada pangkat dalam operasi penjumlahan, maka pangkat akan lebih dahulukan dalam penghitungan. Lalu kita akan membuat stack kosong dan postfix untuk memasukkan token nanti ke dalam stack. Lalu kita akan membuat token, yaitu kita akan menggunakan modul array tadi. Dan untuk D ini adalah akan kita gunakan untuk memastikan ada berapa jumlah angka dan operator dalam operasi penjumlahan nanti, dan bilangan positif dan memastikan bilangan angka yaitu positif dan negatif, dan memastikan operasi pembilangannya. Lalu kita akan langsung membuat tokennya. Nah, dalam membuat token kita akan menjadikan kita membuat token dilaksanakan dengan mengubah operasi penjumlahan nanti, yaitu mengubah tiap angka dan operasi operator penjumlahnya agar menjadi token masing-masing. Kita menggunakan fungsi loop untuk membuat tokennya nanti seperti ini. If
array adalah di plus dan anu, yaitu jika terdapat angka dalam operasi penjumlahan, maka angka tersebut langsung diubah menjadi postfix. Lalu jika di dalam operasi penjumlahan nanti ada dalam kurung dan kurung tutupnya, maka nanti akan kita pop ya, seperti postfix-nya. Kita pop di postfix agar mengurangi dalam kurung dalam penjumlahan nanti agar tidak membingungkan komputernya. Nah, dikarenakan tidak adanya dalam kurung dalam postfix, maka komputer akan melakukan operasi penjumlahan menjadi lebih maksimal. Setelah mengubah angka menjadi postfix, kita akan langsung menjumlahkan postfix-nya, yaitu kita akan menjumlahkan operasi penjumlahan yang sudah diubah menjadi postfix. Nah, sebelum itu kita akan membuat stack kosong dulu, lalu kita token sama dengan postfix wait, yaitu memberi spasi di angka yang akan dimasukkan nanti, memberi spasi pada operasi penjumlahan. Lalu kita langsung menggunakan loop lagi dan if else, ya ini if angka, maka angka bilangan langsung dijadikan token dan langsung dimasukkan ke postfix-nya pada stack-nya. Lalu jika terdapat operator penjumlahan seperti plus minus, perkalian dan lain-lain, maka akan kita masukkan setelah angka yang akan dijumlah. Nah, kenapa ada B sama dengan stack pop dan A sama dengan stack pop? Nah, nanti jika kita menjumlahkan misal 1 plus 2, nah misal A-nya adalah 1 dan B adalah 2, maka setelah A dan B dijumlahkan, yaitu misal 3, maka hasilnya yaitu A plus B tadi dimasukkan ke dalam stack dan AB yang sebelumnya langsung kita pop, yaitu dihilangkan, diubah menjadi hasilnya. Nah, jika nanti masih ada di pengurangan, misalnya dikurangi 3, maka A plus B tadi menjadi A dan 3-nya menjadi B. Maka A min B, yaitu A plus B tadi, hasil dari A plus B dikurangi 3. Nah, karena A dan B karena sudah mendapatkan hasil, maka A-nya yaitu A plus B tadi dan B yaitu min 3 akan dihapus dan diganti dengan hasil dari A min B. Kita akan langsung, sebelum itu kita akan membuat array-nya dulu agar bisa keluar hasilnya nanti. Infix expression sama dengan input agar kita bisa memasukkan operasi penjumlahannya nanti. Dan ini adalah dictionary yang sudah kita buat ini. Lalu kita akan print postfix-nya seperti ini, dan kita juga akan print hasilnya. Nah, sekarang saya sudah input contoh operasi penjumlahan seperti ini, dalam kurung 2 plus 3 dikali 4 min 5 pangkat 2. Nah, untuk cara kerja dari kalkulator ini, seperti tadi kita hilangkan dulu dalam kurungnya, jadi 2. Nah, seperti ini, dalam postfix sudah menghilang. Nah, lalu kita mengevaluasi postfix-nya, karena postfix adalah angka atau operator penjumlahannya berada di belakang angka yang akan dijumlah, maka akan menjadi seperti ini. Karena dalam kurungnya
kita ada prioritas kan, dalam kurung yang merupakan pemprioritaskan, diprioritaskan, jadi lebih diutamakan daripada perkaliannya dulu, maka 23 plus. Nah, untuk postfix ini akan oleh komputer akan dibaca menjadi 2 plus 3. Tidak seperti yang biasa kita menghitung seperti ini, 2 plus 3, melainkan 2 plus ini artinya penjumlahan dari 2 dan 3. Nah, karena dari penjumlahan 2, 3, hasilnya 5. Nah, karena kita sudah dapat 5, maka plus 2, 3 ini akan hilang dan berubah menjadi 5. Nah, karena ada 4 kali 5 2 ini. Nah, karena ada perkalian di sini bukan berarti 4 dikali 5, melainkan 4 perkalian ini artinya 4 dikali dengan hasil dari 2 plus 3 tadi 5, yaitu 20. Setelah menemukan dan sudah, karena di kanannya sudah tidak ada operator bilangan lagi, maka kita hitung 52 ini. Karena pangkat lebih diprioritaskan dari negatif, dan awalnya negatif ada di depan 5, maka tapi karena pangkat diprioritaskan, maka dihitung terlebih dahulu perpangkatannya. Maka pangkat ini yaitu pangkat 2 dari 5, maka hasilnya adalah 20. Nah, maka kita akan sisa operator negatif, maka hasil dari 5 pangkat 2 ini, maka hasil awal tadi 2 plus 3 dikali 4 yaitu 20, dikurangi 5 pangkat 2 yaitu 25. Hasilnya adalah negatif 5. Sekian dari penjelasan kalkulator dengan teori stack saya. Jikalau ada kesalahan kata-kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.